Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Prasomadani dengan NRP 15202030. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai uh, judul proposal saya, yaitu penerapan algoritma pathfinding di Starlight dengan elevation cost melalui raster pada lingkungan QGIS. Nah, latar belakangnya di sini pathfinding itu sangat penting untuk perhitungan rute dalam area bencana. Kenapa? Karena uh, dalam area yang rawan bencana itu landscape-nya bakal berubah-berubah dan tidak statis. Nah, di sini juga QGIS itu dipakai karena memungkinkan integrasi dalam algoritma di Starlight dengan data elevasi. Nah, penelitian ini juga berfokus untuk perhitungan jalur optimal dengan mempertimbangkan elevation cost sebagai parameter utama. Nah, selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara mengimplementasikan algoritma di Starlight di lingkungan QGIS, dan yang kedua itu bagaimana mengembangkan algoritma di Starlight yang mampu menghitung jalur optimal dengan mempertimbangkan biaya elevasi dari data DEM. Nah, selanjutnya ini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mengintegrasikan algoritma di Starlight ke QGIS, dan yang kedua itu bagaimana menambahkan elevation cost sebagai faktor utama dalam penelitian ini atau mencari rute yang optimal. Nah, ruang lingkupnya itu yang pertama itu berfokus pada data DEM atau Digital Elevation Model yang bersumber dari Demnas. Nah, di sini saya menggunakan area ujinya Kota Bogor. Selanjutnya itu ada evaluasi model dibatasi pada area uji tertentu, yaitu tadi Bogor, dan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti cuaca, vegetasi, dan kondisi tanah. Nah, selanjutnya itu algoritma di Starlight ini langsung dalam lingkungan Python dengan hasil yang akan divisualisasikan dengan platform QGIS. Nah, ini tuh ada kenapa pertama saya menggunakan di Starlight dibandingkan algoritma lain. Nah, untuk S-star itu algoritmanya itu statis untuk lingkungannya, jadi dia tidak bisa melakukan pathfinding pada lingkungan yang berubah-berubah, harus satu-satu. Nah, untuk LPA star itu semi dinamis dikarenakan replanning itu parsial. Nah, tapi LPA star itu tidak bisa secara langsung, jadi harus mengulang lagi dari awal. Sedangkan di Starlight itu tanpa harus mengulangi poin dari awal, dari start, dia bisa melanjutkan lagi jika lingkungannya berubah. Nah, di sini ada diagram alir dari proposal saya atau penelitian saya. Yang pertama itu ada input data raster, terus ada raster kalkulator, ada perhitungan biaya, terus ke integrasi dan perhitungan. Selanjutnya ada output dan visualisasi jalur optimal. Nah, selanjutnya ini akan menjelaskan tentang diagram tadi. Nah, selanjutnya ini ada data DEM. Data DEM ini yang wilayah ujinya tadi ya di Kota Bogor, Jawa Barat, yang diperoleh dari Badan Informasi dan Geospasial. Nah, data ini tuh digunakan untuk mengetahui variasi elevasi setiap titik pada wilayah studi. Nah, selanjutnya itu ada raster kalkulator ya, dan konversi juga nanti. Nah, ini tuh parameter yang saya pakai agar bisa mengintegrasikan elevasi tersebut ke dalam algoritmanya. Jadi jika elevasi naik dari 0 ke 1 itu nilainya 1. Jika dari 100 ke 30 itu 300 itu 3. Dan jika lebih dari 300 itu nilainya 5. Nah, selanjutnya ini yang tadi ya perhitungan biayanya. Jadi konsep dasarnya itu elevasi itu faktor utama. Jadi kenapa? Jadi elevasi itu juga mempengaruhi energi yang dibutuhkan untuk berpindah tempat. Nah, jadi jika medan datar, maka akan lebih mudah dan maka biaya akan lebih rendah. Nah, dan juga jika medan terjal atau tinggi, akan lebih sulit dan biayanya semakin tinggi.
Cost surface-nya itu raster yang setiap pixelnya disimpan nilai hambatan atau yang tadi elevasi. Nah, langkah teknisnya itu seperti ini. Jadi input dulu tadi elevasi dam untuk geotiff. Nah, untuk selanjutnya itu ada clipping atau area yang dipotong sesuai wilayah studi dan reklasifikasi nilai elevasi dikonversi menggunakan cost yang tadi ya, yang 3 dan 5 di raster kalkulator di QGIS. Nah, ini tuh contoh ekspresinya. Elevation jika lebih dari 0 dan elef kurang dari 100 maka dikali 1. Sedangkan jika elef lebih dari 100 lebih dari sama dengan 100 dan elef kurang dari 300 maka dikali 3. Nah, sedang yang terakhir itu jika elef lebih dari sama dengan 300 maka akan dikali 5. Nah, selanjutnya ini ada konversi raster ke graf, yaitu tadi ya, jadi setiap raster itu jadi node atau graf simpul. Nah, keterhubungan ini antara node ditentukan berdasarkan topologi atau grid. Nah, gridnya itu ada dua, ada rook sama queen move. Bedanya itu kalau rook itu dia bersifatnya 4 arah, sedangkan kalau queen move itu semua arah. Nah, selanjutnya ini ada rumus bobot edge. Jadi rumusnya itu cos kali node A titik A plus cos kali node B yang titik B bagi 2. Nah, ini contohnya strukturnya jika menggunakan network X di Python. Nah, selanjutnya sedikit tentang di Starlight. Jadi di Starlight itu algoritma pencarian jalur atau finding berbasis graf yang dirancang untuk lingkungan yang berubah secara dinamis. Nah, dikembangkannya itu oleh Sven Koenig dan Maxim Lichachev pada 2002 sebagai penyempurnaan dari E-star dan D-star. Nah, kenapa juga disebut D-Starlight? Karena ini tuh lebih, kalau di jurnalnya itu lebih efisien dan lebih ringan dibanding D-star yang biasa untuk waktu komputasinya. Nah, juga fokus utamanya itu untuk efisiensi dalam pembaruan jalur saat ada pembaruan medan atau rintangan. Nah, juga cocok untuk QGIS dan sebenarnya cocok juga untuk robotika atau otonom karena mampu memperbarui jalur dengan cepat tanpa perhitungan ulang. Jadi nggak harus dari node awal dulu. Sebenarnya mirip juga dengan E-star karena penyempurnaannya tadi, tapi menggunakan pendekatan one step look ahead RHS dan sistem antrian prioritas bobot K. Nah, ini tuh rumus utama dari di Starlight, yaitu QS sama dengan min G dalam kurung S RHS dan HS start, S dan KM min GS RHS. Nah, jadi GS itu estimasi biaya terpendek dari start ke node. RHS itu tadi ya yang penting tadi, yang pendekatan one step look ahead. Jadi estimasi terbaik dari tetangga ke node S. Selanjutnya itu adalah HS start, yaitu jarak biaya heuristik dan jarak antara node S dan node start. Nah, KM itu offset yang disesuaikan ketika terjadi perubahan lingkungan. Nah, ini tuh untuk apa namanya tuh? Ini tuh untuk disebutnya tuh aturan kedua. Nah, jadi dijelaskan aja di sini. Jadi prediksi itu S itu himpunan tetangga yang bisa mencapai S. Nah, CS aksen, S. Jadi ini biaya dari node aksen S ke S diambil dari raster yang tadi ya. Nah, digunakan juga untuk memperkirakan biaya terbaik dari node ke tetangga S. Nah, untuk selanjutnya juga ini ada nilai-nilai penting. Jadi di perhitungan di Starlight itu memiliki 3 nilai penting, yaitu GN yang tadi estimasi jarak dari start ke node N,
seperti S-star. Nah, ini yang beda dari S-star itu ada RHS-nya tadi, nilai one step look ahead dari tendangannya, dan nilai H yaitu estimasi heuristik ke goal. Biasanya dipakai jarak Euclidean. Nah, langkah utamanya itu yang pertama inisialisasi node node GS sama dengan infinity. Nah, kenapa ini infinity itu karena dia akan mencari terus. Nah, kecuali goal nodenya itu sama dengan 0 berarti sudah. Nah, goal juga dimasukkan ke priority queue untuk dievaluasi terlebih dahulu. Nah, jika ini untuk perulangan, jika G tidak sama dengan RHS, maka update akan dilakukan ke tetangga. Nah, untuk terminasi juga, jika RHS start sama dengan G start, nah maka jalur itu selesai dan tidak ada node dalam queue untuk memiliki prioritas yang lebih baik. Nah, selanjutnya ini untuk pembentukan jalur, caranya setelah RHS start sama dengan GHS start, rute diberikan dari start ke goal dengan melalui tetangga dengan nilai terendah GN plus cos. Nah, ini juga merupakan hasil yang berupa urutan node cell raster dari start ke goal dengan total biaya yang minimum. Nah, untuk berikutnya ini ada library Python yang digunakan ya. Nah, yang pertama itu ada NetworkX, Rastrerio atau NumPy, dan heap, PQ atau priority queue. Nah, yang pertama ini saya jelaskan tentang NetworkX. Nah, NetworkX itu fungsinya itu untuk mengubah grid 2 dimensi menjadi dari raster menjadi graf. Nah, setiap pixel itu memiliki node atau koneksi antar pixel dan selanjutnya akan menjadi edge. Nah, edge wedge itu juga ada jadi nilai biaya atau hambatan dari array raster. Nah, selanjutnya itu ada Rastrerio digunakan untuk membaca raster, misalkan geotiff, dan NumPy itu digunakan untuk mengubah data raster menjadi array 2 dimensi sehingga bisa dianalisis dan diubah. Nah, jadi tahap awalnya tuh pakai Rastrerio plus NumPy untuk membaca data raster, selanjutnya itu untuk network X untuk representasi grid menjadi graf. Nah, dan yang terakhir itu menggunakan priority queue, yaitu untuk mencari jalur terpendek. Nah, di sini tuh tadi ya di Starlight itu kan udah ada queue untuk priority queue juga untuk mencari jalur terpendek juga. Nah, selanjutnya ini ada jalur penelitian saya, yaitu pada tahun ini pada bulan Mei minggu 1 minggu kedua itu mencari data dari mencari dan mengolah data lebih tepatnya dari BigGo ID. Nah, untuk implementasinya akan dimulai dari minggu ketiga minggu 3 Mei sampai minggu terakhir dari Juni. Minggu awal dari Juli, sorry. Dan untuk evaluasinya dimulai dari minggu keempat Juni sampai akhir Juli. Nah, untuk itu dengan pendekatan ini kita bisa membuat sistem navigasi yang adaptif dan sesuai dengan topologi yang sebenarnya, yaitu berubah-berubah dan dinamis. Nah, penelitian ini juga sebenarnya diambil atau mendapatkan inspirasi dari judul penelitian 2013, yaitu implementasi HPS-star menggunakan travel non-turn cost dan lingkungan GIS. Nah, secara sistematisnya mirip penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, tetapi menggunakan algoritma yang berbeda dan parameter yang berbeda juga. Nah, penelitian ini juga dapat dikembangkan lagi dengan mengintegrasikan faktor-faktor lain seperti cuaca, mungkin vegetasi, dan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.